Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 dari mata kuliah Inovasi Pendidikan. Dengan anggota saya Dewi Nurmala, Mela Meldiana, Tiara Sukma Muslikah, dan yang terakhir Traleta Elkana Hayashi. Kami akan memaparkan materi mengenai konsep pembelajaran electronic learning. Dan kami akan membagi menjadi 4 bagian. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran. Mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya, materi ini mengenai konsep pembelajaran electronic learning. Namun, mengapa pengertian dijelaskan mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran? Baik, harap disimak dengan seksama. Teknologi informasi sangat berdampak positif pada kemajuan di dunia pendidikan saat ini, terutama pada bidang komputer dan internet. Istilah teknologi informasi lahir pada abad ke-20. Pada saat itu dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Namun seiring berjalannya waktu, ditemukan perbedaan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengolah informasi. Sedangkan teknologi komunikasi berfungsi sebagai penyaluran informasi tersebut. Dan dalam bidang studi sarjana pun dibedakan antara teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi komunikasi dinamakan Communication and Technology, sedangkan teknologi informasi dinamakan Sistem Informasi. Dan Profesor Udin Syaifuddin Saud, Doctor of Philosophy, menyatakan bahwa pada akhirnya electronic learning dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan antara pembelajar dan sumber belajar yang secara fisik terpisah atau berjauhan, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung. Dan e-learning ini berarti pembelajaran berbasis elektronik, sehingga hanya dengan adanya elektronik saja dapat dikatakan e-learning. Dengan kata lain, bisa secara offline. Namun, mengapa sebagian orang beranggapan bahwa e-learning sangat berhubungan dengan internet? Karena elektronik sangat lekat dengan komputer, sehingga sangat memungkinkan dihubungkan melalui web dan disalurkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran memiliki hubungan dengan konsep pembelajaran berbasis elektronik. Karena hanya dengan mengakses elektronik seperti handphone atau komputer, terutama dengan internet, maka proses pembelajaran akan lebih mudah dapat dilaksanakan secara jarak jauh maupun tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sukma Muslikah akan melanjutkan materi dari Dewi Nurmala, yaitu materi B, Hakikat Teknologi Informasi. Sebelumnya, menurut Hub dan Ken dalam Kadir 2013, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi digunakan untuk memperoleh berita atau informasi. Kemajuan teknologi yang menyatukan kemajuan komputasi, televisi, radio, dan telepon menjadi satu kesatuan yang terintegritas. Semua itu merupakan suatu revolusi informasi dan komunikasi global. Teknologi informasi dapat menjadi alat pendorong ke arah kemajuan bangsa. Salah satu dampak terbesarnya adalah perkembangan pembangunan di bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memberi perubahan yang cukup besar di banyak negara. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, sudah tidak ada lagi sekat masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi, sehingga semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam segala aspek kehidupan. Jadi kita sebagai masyarakat tidak boleh menolak terhadap booming atau yang sering kita sebut dengan istilah kekinian.
Teknologi informasi dalam peranan dunia pendidikan menjadi pintu utama untuk menyaring, mentransfer, dan memberikan konstrain sehingga nilai-nilai tradisional yang positif tidak mudah terkikis dan bahkan kita berharap dapat bergabung secara sinergis. Tentunya tugas kita semua untuk sama-sama berpikir mencari format terbaik bagaimana memanfaatkan dan mengevaluasi peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air kita tercinta ini. Untuk saat ini, paling tidak Indonesia sudah memiliki 7 situs yang membentuk komunitas pendidikan online. Yang pertama itu situs supersiswa.com, yang kedua sekolah 2000 Orid, lalu yang ketiga pendidikan.net, yang keempat ksi.plaza.com, yang kelima esensi.com, yang keenam ayo.net.com, dan yang terakhir ub.net.id. Ketujuh situs tersebut tumbuh karena adanya kebutuhan halayak akan adanya suatu layanan pendidikan melalui internet, dan rupanya kebutuhan tersebut direspon secara positif oleh kalangan swasta yang mendapat dukungan dari Departemen Pendidikan Nasional. Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa memanfaatkan ruang internet untuk keperluan pendidikan dan untuk keperluan pembelajaran di lingkungan sekolah di Indonesia menjadi hal yang sangat mungkin dan layak untuk dilaksanakan. Saya akan menyampaikan materi tentang konsep pembelajaran melalui teknologi informasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara menyampaikan informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding goa, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Informasi yang disampaikan pun berkembang dari sekedar menggambarkan keadaan sampai taktik bertempur khusus penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang semakin luas dan maju. Dengan itu menunjukkan bahwa penggunaan media dapat mengefektifkan untuk pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan internet di sekolah tidak semudah yang dibayangkan, dipelajari, diperhatikan sungguh-sungguh sebelum menerapkannya. Kondisi yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas tersebut. Strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi. Secara umum keterlaksanaannya tergantung dari suatu atau lebih dari 3 model dasar dialog. Internet merupakan media yang bersifat multirupa. Internet juga dapat digunakan untuk berkomunikasi secara interpersonal, misalnya dengan menggunakan email, chat sebagai sarana berkomunikasi antara pribadi atau one-to-one communication. Di sisi lain, dengan email pun penggunaan bisa melakukan komunikasi dengan lebih dari satu orang atau sekelompok pengguna yang lain, atau one-to-many communication. Internet pun memungkinkan terselenggaranya komunikasi verbal maupun non-verbal. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang faktor pendukung pembelajaran melalui teknologi informasi. Dalam memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran di sekolah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, faktor lingkungan yang meliputi institusi, penyelenggara, masyarakat. Kemudian yang kedua ada siswa, yang ketiga ada guru, dan yang keempat itu ada faktor teknologi. Nah, penjelasan yang pertama itu tentang faktor lingkungan, itu terdiri dari institusi dan penyelenggara. Biasanya
institusi dan penyelenggara harus menyediakan atau memfasilitasi sarana dan prasarana terkait penggunaan internet di universitas, sekolah, dan lembaga yang ia naungi. Kemudian yang kedua itu dari masyarakat atau keluarga mampu memberikan dorongan motivasi kepada siswa dalam memanfaatkan internet untuk pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada faktor siswa. Faktor siswa ini biasanya meliputi usia, latar belakang, penguasaan bahasa, dan gaya belajarnya. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada di setiap individu, karena setiap individu ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus perlu adanya segmentasi yang berbeda juga terhadap siswa. Mengapa demikian? Karena misalnya siswa yang mampu dan menguasai internet dapat membantu siswa yang tidak menguasai internet seperti itu. Jadi adanya kesetaraan dalam proses atau hasil pembelajaran. Kemudian sistem pembelajaran dengan mendayagunakan internet ini harus memerhatikan sasaran didik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perlu adanya segmentasi ini tuh agar setiap siswa dapat menyesuaikan materi yang dibahas. Nah, guru berperan untuk menyeimbangkan sasaran didik agar semua mendapatkan materi dengan baik dan benar dan sesuai. Kemudian ada yang ketiga itu faktor guru. Nah, faktor guru ini pun meliputi latar belakang, usia, gaya mengajar, pengalaman, dan personality. Nah, biasanya itu keberhasilan pembelajar berbasis internet ini secara signifikan ditentukan oleh karakter guru-guru yang akan dilibatkan dalam pemanfaatan internet. Nah, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, guru perlu memberikan pemahaman berbagai keuntungan termasuk kelebihan dan kelemahan penggunaan internet untuk pembelajaran sehingga mereka memiliki motivasi dan komitmen yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya itu guru baik nantinya dia akan berperan sebagai pengembang dan pengguna maupun yang diproyeksikan sebagai pengelola sistem pembelajaran berbasis internet. Harus dibekali dengan kesadaran, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang internet. Kemudian guru juga harus dilibatkan dalam pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran. Hendaknya memiliki pengalaman dan kemampuan mengajar yang cukup. Nah, kemudian jumlah guru yang dilibatkan dalam pengembangan dan pemanfaatan internet ini hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara bertahap. Nah, selanjutnya itu ada guru harus memiliki komitmen dan keseriusan dalam menangani pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran. Nah, yang terakhir itu tetap menjaga gaya mengajar tiap-tiap guru karena itu adalah cerminan dalam pembelajaran untuk memberikan materi pada murid. Nah, yang terakhir itu ada faktor dari teknologi. Biasanya itu meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan koneksi, dan berbagai kebutuhan di sekolah. Nah, fasilitas-fasilitas seperti itu haruslah dipenuhi agar pembelajaran melalui teknologi informasi ini dapat berjalan dengan sesuai. Nah, selain itu juga dalam faktor teknologi ini harus adanya orang yang mampu menguasai di bidangnya seperti dukungan teknik, yaitu adanya administrator jaringan, administrator web course, dan teknik komputer.